Shalom, perkenalkan nama saya John Februar Syambing. Saya dari ruangan Santa Clara. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sejarah gereja Katolik di Paroki Serudolok. Paroki Serudolok ini merupakan paroki yang merodokan Kapusin. Paroki ini merupakan salah satu paroki yang paling banyak menciptakan atau menyumbangkan rohaniawan-rohaniawati di Keuskupan Agung Medan. Dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah Gereja Katolik dan sejarah terbentuknya Gereja Katolik Paroki Serudolok ini. Pada bagian video ini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Paroki Serudolok serta siapa tokoh-tokoh utama dalam pembangunan gereja ini. Paroki Serudolok merupakan salah satu paroki besar yang ada di Keuskupan Agung Medan yang terletak di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Paroki ini identik multikultural karena menggabungkan 3 suku, yaitu Batak Karo, Batak Toba, dan Batak Simalungun. Selain itu, ada juga sebagian kecil suku Nias dan Flores yang merantau di sana. Baik dari segi adat maupun bahasa, ketiga suku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain terhadap perkembangan gereja ini. Pengaruh yang sangat positif adalah bahwa umumnya umat Katolik maupun masyarakat saling memahami dan saling mengakomodir kultur subsuku yang satu dengan suku yang lain. Maka, tidak heran juga kalau paroki ini akhirnya menjadi salah satu paroki yang sangat toleran dan dapat menerima perbedaan satu sama lain dengan sangat baik. Gereja Katolik Paroki Serudolok dirintis oleh misionaris Kapusin Provinsial Belanda yang bernama Elpidus van Duinhoven. Setelah pemerintah Belanda secara resmi mengizinkan misi Katolik masuk ke Tanah Batak pada tahun 1934, pastor ini tiba di Tanah Batak untuk pertama kalinya, tepatnya di Siantar, di mana pada masa itu Siantar dikuasai oleh Raja-Raja Simalungun. Setelah 2 bulan di Siantar, Pastor Elpidus ditugaskan berorientasi dan bermisi di daerah Simalungun Utara dan Timur Danau Toba. Pada masa itu penduduk Simalungun asli menganut agama Parmani. Prospek misinya semakin menggembirakan dengan keterbukaan warga setempat terhadap Injil serta kesediaan menjadi seorang Katolik. Di satu pihak, walaupun Elpidus masih sangat terbatas dalam penguasaan bahasa, dia tetap diterima karena menggunakan cara berbicara yang sangat ramah, serta bahasa Simalungun yang kurang baku sehingga cenderung mengundang gelak tawa di kalangan masyarakat. Tanpa rasa takut, Pastor Elpidus mengunjungi berbagai wilayah di Simalungun untuk mewartakan Injil dalam tempo 3 tahun. Dalam tempo 3 tahun tersebut, beliau sudah membangun beberapa stasi, serta ia hendak mendirikan paroki. Namun, dia mengurung niatnya karena belum menemukan wilayah yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat parokial. Dengan semangat pewartaan yang tangguh, Pastor Elpidus akhirnya menemukan wilayah yang tepat untuk dijadikan sebagai paroki, yaitu Saribdolok. Dia memilih kota Serudolok karena pada masa itu Serudolok adalah pusat kota serta pusat perdagangan di Simalungun. Waktu itu di Serudolok ada sebuah rumah besar yang hendak mau dijual, milik seorang pengembala. Pastor Elpidus berkeinginan membelinya. Namun, Raja Silimakuta ataupun raja yang terkenal di daerah Serudolok juga mempunyai keinginan yang sama. Namun dia hanya menyanggupi seharga 500 gulden
Si penggembala tidak mau. Akhirnya Pastor Elpidius membeli rumah itu seharga 2000 gulden. Mendengar bahwa rumah si penggembala itu telah dijual kepada misi Katolik, Raja Silimakuta pun menjadi sangat marah. Dia mencoba agar penjualan rumah itu dibatalkan. Akan tetapi, usahanya tersebut tidak berhasil. Akhirnya ia mengadakan perlawanan kepada misi Katolik. Dia memanggil setiap orang Katolik serta menghasutnya agar tidak lagi menjadi Katolik. Karena hubungannya dengan Raja Silimakuta belum harmonis dan masih menghalangi perjalanan misinya di Silimakuta, akhirnya Pastor Elpidius menjual rumah itu serta memindahkan pusat pelayanannya ke Purbainalang, yaitu jarak 4 km dari Serdolok, yang dimana di situ sudah ada stasi dengan jumlah umat kurang lebih 50 kepala keluarga. Di situ ia juga membangun sekolah serta asrama. Berbeda dengan Raja Silimakuta, Raja Purba yang masa itu dinilai kejam oleh masyarakatnya, justru sangat simpatik terhadap misi Katolik dan menerimanya dengan tangan terbuka. Bahkan setiap tahun, sekitaran tahun baru, Pastor Elpidius rutin mengunjungi beliau di Pematang Purba, yang kita ketahui sebagai tempat tinggal Raja Purba tersebut. Secara umum di wilayah Sumatera Utara, bukan hanya umat yang bertambah pesat, panggilan untuk para calon imam terus bertambah subur. Imam-imam pribumi mulai muncul. Maka, sejak 1970, Paroki Serdolok tidak lagi dilayani oleh pastor-pastor dari Belanda, melainkan pastor pribumi yang sudah banyak. Pastor pribumi yang pertama kali melayani Paroki Serdolok adalah Pastor Fidelis Sihotan Kapusin pada tahun 1970. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pastor Rafael Huta Barat, dan pada tahun 1973 dan seterusnya. Masa ini boleh dikatakan sebagai masa transisi, yang dimana peralihan misionaris Belanda kepada pastor pribumi. Selain karena jumlah misionaris yang sudah terbatas dan tua, hal ini juga merupakan bukti bahwa tanggung jawab dan kegembalaan akan dilanjutkan oleh imam pribumi. Simalungun, Pastor Elpidius mulai sakit-sakitan. Kesehatannya mulai menurun, sehingga jadwal kunjungannya ke stasi mulai dikurangi. Bahkan para pastor mulai prihatin akan kesehatannya. Pada tahun 1993, Pastor Elpidius mengembuskan napas terakhirnya. Seluruh umat dari berbagai suku, bahkan umat Islam hingga gereja Protestan, menangisinya dengan rekor kehadiran massa saat pemakaman belum terkalahkan hingga saat ini. Opung Dolok dimakamkan di Purbainalang, tepatnya berada dekat di samping gereja Katolik Santo Pio Purbainalang. Setelah sukses mewarta di Simalungun, Pastor Elpidius dijuluki sebagai Opung Dolok, yang berarti pewarta yang sempurna di seluruh wilayah kota Serdolok. Julukan ini tertanam erat bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Serdolok dan sekitarnya. Dan pewartaannya dilambangkan sebagai sekolah, yaitu SMA swasta Van Dunhoven Serdolok, dan Paroki Serdolok mengadakan turnamen Dunhoven Cup setiap tahunnya untuk mengenang jasa pewartaannya terhadap kota Serdolok.